Rohidin Mersya percaya diri menang di Pilgub Bengkulu meski sudah ditahan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi. Lembaga anti rasuah itu pun sudah menahan Rohidin Mersya. Sebelum diantar ke rutan KPK, Rohidin sempat membuat pernyataan di hadapan awak media. Rohidin meminta kepada masyarakat Bengkulu untuk tetap tenang. Ia meminta masyarakat Bengkulu untuk tetap kondusif dan tidak melakukan tindakan-tindakan mengarah anarkisme. Yakinkan pilkada akan tetap berjalan dengan baik. Gunakan hak suara juga dengan baik. Ucap Rohidin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 November tahun 2024, dini hari. Selanjutnya, Rohidin mengklaim akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia menyebut bakal mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Rohidin menyinggung pasangannya di pemilihan gubernur, Pilgub, Bengkulu, Meriani. Diketahui Rohidin dan Meriani menjadi salah satu calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Rohidin meyakini Meriani bisa memenangi Pilgub Bengkulu tanpa dirinya. Saya percaya betul Ibu Meriani adalah wanita tangguh, wanita kuat, wanita hebat, yang akan mampu mengkonsolidasi bahwa Romer insya Allah pasti menang. Karena kekuatan kita semakin kuat semakin solid. Sebagai penutup saya pesan kepada tim Romer untuk turun bergerilya, menyatukan kekuatan, merapatkan barisan, jaga soliditas, katanya. Saya yakin betul kita pasti menang. Saya sangat kuat menghadapi persoalan ini. Bagi saya ini hal biasa dalam sebuah proses politik, lanjut Rohidin. Gubernur Bengkulu sekaligus calon gubernur petahana Rohidin Mersya ditangkap KPK 3 hari sebelum pencoblosan Pilkada 2024. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi dengan memeras anak buahnya di Pemprov Bengkulu untuk modal kampanye Pilkada 2024. Meski Rohidin ditangkap, KPK memastikan bahwa namanya tetap ada di dalam surat suara Pilkada Bengkulu 2024. Menurut Wakil Ketua KPK Alex Marwata, jika nantinya terpilih maka Rohidin akan dilantik lalu langsung diberhentikan sesuai peraturan yang berlaku. Pilgub Bengkulu 2024 diikuti dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yakni Helmy Mian dan Rohidin Meriani. Terungkap tabiat Gubernur Bengkulu yang kena OTT KPK. Ancam pecat bawahan jika tak bantu dana. Komisi Pemilihan Umum, KPK, menetapkan Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersya, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Selain Rohidin, KPK juga mengamankan dua tersangka lainnya, yakni ADC Gubernur Bengkulu Efriansyah dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi perkara kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 7 miliar. Ia mengatakan, pada Juli tahun 2024, Rohidin Mersya menyampaikan dia membutuhkan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar bulan September-Oktober tahun 2024, tersangka Isnan Fajri mengumpulkan seluruh ketua organisasi perangkat daerah, OPD, dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan itu, Isnan Fajri memberikan arahan OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Bengkulu untuk mendukung program Rohidin yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Sesuai arahan itu, Syafriandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Rohidin Mersya melalui Efriansyah, dengan maksud agar Syafriandi tidak dinonjolkan sebagai kepala dinas. Selain Syafriandi, Tejo Suroso, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUPR, Provinsi Bengkulu juga mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, Saudara Rohidin Mersya pernah mengingatkan Saudara Tejo Suroso, apabila Saudara Rohidin Mersya tidak terpilih lagi menjadi gubernur,
maka saudara Tejo Suroso akan diganti, ucap Alex dalam konferensi pers Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Selatan, Saidirman juga mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Kata Alex, Saidirman juga diminta Rohidin untuk mencairkan honor PTT, pegawai tidak tetap, dan GTT, guru tidak tetap, seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah Rp1 juta, ungkapnya. Wakil Ketua KPK itu menambahkan, pada Oktober tahun 2024, Ferry Ernest Parera, yang merupakan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satuan kerja di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada Rohidin melalui Efriansyah, sejumlah Rp1.405.750.000. Pantauan Tribun News. Dalam konferensi pers pada Minggu malam ini, ketiga tersangka tampak telah mengenakan rompi oranye yang di bagian punggungnya bertuliskan, "Tahanan KPK". Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12 huruf E dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 KUHP. KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 24 November tahun 2024 hingga tanggal 13 Desember tahun 2024. Gubernur Bengkulu kamuflase pakai rompi Polantas saat ditangkap KPK. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Asep Guntur menjelaskan bahwa proses penangkapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam operasi tangkap tangan, OTT, tidak mudah. Asep mengatakan, Rohidin Mersyah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk menuju Bengkulu Utara dan arah Padang, Sumatera Barat. Tidak semudah apa yang dipikirkan. Pada saat itu, saudara RM, Rohidin Mersyah, tidak ada di tempat. Tetapi kami memantau dan ketika dia kembali, kami ingin menangkapnya. Namun, dia pergi ke arah Padang. Itu ke arah Bengkulu Utara. Sekitar 3 jam kami saling kejar. Tutur Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta. Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Setelah itu, Rohidin Mersyah dibawa penyidik KPK ke Mapolres Bengkulu. Tiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi, sambung Asep. Namun, sejak pagi sudah banyak massa berkumpul yang merupakan simpatisan Rohidin. Oleh sebab itu, penyidik harus mencari tempat yang lebih aman. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personel kami di KPK dan orang-orang yang akan dibawa atau